Selamat datang di channel video saya. Di media sosial, beberapa ustadz Islam seringkali membuat pernyataan yang membuat bingung orang Kristen. Misalnya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan lahir pada bulan Desember, tetapi November. Ada yang mengatakan Oktober, ada yang mengatakan September. Ada pula yang mengatakan bahwa perayaan Natal itu merupakan perayaan orang kafir, penyembahan dewa matahari. Nah, benarkah semua pernyataan-pernyataan ini? Pada kesempatan video saya kali ini, saya mau memberi bukti bahwa Yesus lahir pada bulan Desember. Saya mengutip penjelasan dari Bapak Bambang Nursena. Kita simak bersama-sama videonya. Tentang penetapan 25 Desember. Itu dokumen tertuanya tertulis dalam Liber Pontificalis. Liber Pontificalis itu ditulis tahun 126. Jadi itu pada masa ketika gereja mula-mula memperingati malam Natal, tanggal 24 Desember malam hari. Jadi tertulis di sana, ketika engkau merayakan malam Natal, maka kidung yang dinyanyikan adalah Gloria in excelsis Deo. Itu kita akan merayakan Natal 25 Desember sebentar lagi di Israel, yaitu di Kaisaria, oleh uskup yang namanya Hippolytus. Jadi memperingati Natal itu sudah terbiasa di abad awal. Karena apa? Melawan kaum Gnostik. Kaum Gnostik kan mengatakan lahir itu tidak pernah Yesus lahir. Makanya gereja mulai menghitung kapan Yesus lahir untuk menunjukkan dia telah lahir, dia telah mati, dia telah bangkit. Tanggalnya jelas, kira-kira seperti itu. Tahun 175 itu diadakan di Kaisaria Maritim. Ya. Penetapan resmi sebagai instruksi perayaan itu tahun 189 di Alexandria. Di satu dokumen gereja yang namanya Coptic Didascalia Apostolorum. Bunyinya seperti ini. Ya ikhwatana, wahai saudara-saudara, tahfutu fi ayamil a'yad allati itmilat ar-Rabb. Tetapkanlah pada hari-hari perayaan kita, yaitu Natal dari Tuhan kita. Wa kamaluhu tepatnya fi kamsati wa isrin min syahri tasi'il ladhi lil Ibraniin. Yaitu setiap tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Bulan ke-9 Ibrani itu bulan Kislev. Yang bertepatan dengan aladihya at-tasi'u wal isrun min syahri rabi'il ladhi li misriyin. Dan yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan keempat Mesir, yaitu bulan Kiyah. Jadi penetapannya itu tidak hanya dilestarikan dalam satu kalender loh. Dilestarikan dalam kalender matahari, kalender bulan, dan kalender bintang. Yang namanya bulan Kislev itu memang benar ya, bergeser terus, tapi biasanya itu adalah Desember, Januari. Bukan November. Coba Anda beli kalender Ibrani. Itu Kislev tahun ini jatuh tanggal berapa. Dan karena itu tanggal terakhir Kislev, jadi bulan Kislev bisa aja diawali bulan November akhir. Tapi karena di sini tanggal 25 Kislev, berarti pasti jatuhnya kalau tidak awal Desember, pertengahan Desember, akhir Desember, awal Januari. Nah Pak, sekarang tinggal dicari. Pada tahun 750 setelah berdirinya kota Roma, itu Kislevnya 25-nya jatuh di tanggal berapa? Kita tidak bisa ngitung sendiri di zaman sekarang. Kita harus mencari dokumen yang berdekatan dengan peristiwa itu. Salah satu dokumen itu ya ini. Ini dokumen yang berdekatan sekali. Tahun 126, 175, 189. Perayaan titik balik musim dingin baru dirayakan tahun 274 Masehi. Dan perayaan Sol Invictus baru dirayakan tahun abad keempat setelah Masehi. Jadi tahun 350-an setelah Masehi. Jadi artinya apa?
Artinya kalender matahari yang membajak Natal, jangan sebaliknya. Karena Natal sudah ditetapkan awal. Inilah Injil yang kuberitakan, yaitu Yesus yang lahir dari keturunan Daud dan yang bangkit dari antara orang mati, kata Paulus dalam suratnya kepada orang Tesalonika. Artinya apa? Sejak zaman Paulus mau ditunjukkan bahwa Injil yang diberitakannya adalah Yesus yang lahir dari keturunan Daud. Ini Injil tentang Natal dan kebangkitan Yesus, tentang Paskah. Maka perayaan ini akhirnya dipakai. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kan gitu kan? Kenapa ada kalender yang mengatakan itu Yesus lahir pada masa pondok daun? Itu justru yang spekulatif, nggak ada satu dokumen pun yang membahas itu. Itu diotak-atik dari ayat Alkitab, lepas dari konteks. Jadi ngitungnya kira-kira begini. Ada 24 rombongan yang bertugas di Bait Allah. Terus kemudian sama yang punya teori Yesus lahir pada pondok daun dihitung mulai bulan Nisan. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh hitung bulan Nisan? Dokumen apa yang merujuk pada bulan Nisan? Pasti tidak ada dokumen satupun. Karena apa? Kalender Ibrani itu selalu bergeser. Tapi segeser apapun kalender Ibrani tidak pernah mubeng lingkaran tahun. Karena apa? Setiap 19 tahun ada 7 kali yang disebut bulan ke-13. Makanya tidak bisa tertib mulai satu pedoman tertentu karena bulan ke-13 itu akan muncul 7 kali dalam 19 tahun. Kenapa muncul bulan ke-13? Karena tahun Masehi harus disinkronkan dengan tahun Ibrani. Kenapa tahun Masehi masih dipakai sebagai tahun sipil internasional? Dan juga orang Israel punya 2 kalender. Kalender yang pertama kalender pertanian yang jatuh pada bulan Tisri, maka tahun baru Yahudi kan Tisri. Ya, sekitar bulan Oktober, satunya bulan Nisan sekitar bulan Maret. Nah, karena 7 kali dalam 19 tahun kadang-kadang ada bulan yang namanya Adar kedua, Adar Seni atau Adar Bet. Jadi dihitung tertib, setiap ini geser nanti ditemukan Yesus lahir bulan Oktober. Itu enggak ada pedomannya karena itu hanya diotak-atik tanpa dokumen pendukung. Tapi kalau bapak-bapak gereja menghitungnya sejak tahun 126, 170, 189 dan cara menghitungnya ada dokumen. Anda membaca dokumen Laut Mati. Tahun-tahun liturgis Yahudi selalu bergeser karena ada bulan ke-13 tadi. Dan sampai sekarang dokumennya ada sampai mulai Laut Mati, dokumen Neseni sampai bapak-bapak gereja. Itu lengkap. Jadi kira-kira cara menghitungnya begini. Dokumen apa yang paling berdekatan dengan masa Yesus? Itu ditemukan dalam dokumen Yahudi yang disebut Megillot Ta'anit. Nah Megillot Ta'anit itu Anda bisa baca di sini, kira-kira bagian dari Talmud ya. Data ini cocok dengan dokumen Megillot Ta'anit yang berasal dari kira-kira tahun 160 Masehi. Masih berdekatan runtuhnya Bait Suci tahun 90. Kira-kira begini bunyinya. Ketika Bait Suci pertama dihancurkan, hari itu terjadi setelah petang pada tanggal 9 bulan Ab. Bulan Ibrani Ab itu kira-kira Agustus. Dan yang sedang bertugas sebagai mismar adalah Yehoyarif. Itu teksnya ditulis. BC Haraf Bet Hamikdas Harisona. Runtuhnya bait Allah yang pertama itu Oto Hayom Erep Tisa Beab. Pada tanggal pada saat Eref itu pada saat petang bulan Ab. Dan pada saat itu bait Allah dihancurkan. Bulan Ab itu bulan Agustus. Dan waktu itu yang bertugas adalah Yoyarib. Yoyarib itu rombongan pertama. Menurut 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 dan seterusnya itu rombongan pertama. Jadi ini yang paling dekat dengan runtuhnya bait Allah. Maka runtuhnya bait Allah itu tanggal 9 Agustus tahun 70 Masehi. Waktu itu yang bertugas menjadi mismar, pembaca Mazmur dan membakar ukupan, itu rombongan pertama. Sekarang hitung mundur ke belakang
sampai kira-kira 75 tahun. Itu akan bertemu. Kalau sulit dengan kalender Ibrani, saya cocokkan dengan kalender Masehi supaya semua bisa ngikuti. 5 bulan up itu kira-kira 9 bulan up, makanya orang Yahudi memperingati runtuhnya Bait Allah itu Tis'a B'Av. 9 bulan up itu jatuhnya 5 Agustus tahun 70 Masehi. Ketika itu Bait Allah hancur. Jam 4 petang, RF Tis'a B'Av, jam menjelang petang. Jadi RF Tis'a B'Av itu api sudah membakar ruang kudus saat itu. Dan itu berarti yang bertugas siapa? Dari rombongan 24 rombongan tadi yang bertugas rombongan pertama. Sekarang hitung mundur. Kalau Agustus tanggal 5 berarti minggu pertama Agustus kan? Berarti Juli minggu keempat itu rombongan 24, hitung mundur. Juli minggu ketiga rombongan 23. Juli minggu kedua rombongan 22. Juli minggu pertama rombongan 21. Juni minggu keempat tahun 70 Masehi rombongan 20 dan seterusnya. Itu mutarnya kira-kira 70 putaran. Nanti akan ketemu Zakaria dari rombongan Abia membakar ukupan di tanggal berapa. Zakaria kan yang membakar ukupan. Waktu lahirnya Yohanes Pembaptis itu loh, dia bisu itu loh. Dan Zakaria dari rombongan ke-8, rombongan Abia. Maka akan ketemu Zakaria membakar ukupan dari rombongan ke-8 itu kira-kira bulan September. Ketika September berarti bisa ketemu itu bulan Tisri kan Ibraninya. September. Lalu setelah malaikat ketemu dengan Zakaria 6 bulan setelah itu. Jadi pada bulan ke-6 itu bukan bulan Juni tahun sekarang tidak. 6 bulan setelah malaikat ketemu Zakaria itu di bulan Tisri. Tisri itu kira-kira September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Bulan ke-6 jatuhnya di bulan Maret. Bulan Maret itu apa? Bulan ke-6 malaikat bertemu dengan Maria memberitakan kelahiran Yesus. Berarti kelahiran Yesus diberitakan bulan ke-6. Usia kandungan 9 bulan. Maret ya diberitakan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan itu pada bulan Desember. Ini ada dokumennya. Dan dokumen ini juga dilaporkan oleh orang yang bernama Julius, uskup dari Nikea. Yang melaporkan kepada Pop Yohanes di Roma bahwa di timur orang sudah mulai menetapkan kalender Natal. Dari mana mereka menghitung? Salah satunya di buku sejarawan Yosefus dan Megillot Ta'anit. Karena Yosefus menulis tahun 90 Masehi. Ini sejarawan Yahudi. Nah, demikianlah penjelasan dari Bapak Bambang Nursena. Dari penjelasan beliau tampak jelas bahwa Yesus lahir pada bulan Desember. Ya. Selain itu juga perlu ditegaskan bahwa perayaan Natal bukan diambil dari perayaan Dewa Matahari. Justrulah Sol Invictus membajak perayaan Natal. Ya, jadi demikian penjelasan kami bahwa apa yang dikatakan oleh para ustadz-ustadz itu adalah bohong belaka. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk tulis komen di bawah.